Oke, kayaknya di video kali ini gue nggak usah pakai intro aja, nggak usah lama, langsung ke topiknya aja, guys. Jadi kalian pasti taunya udah nonton video terakhirnya Skinny Indonesian 24 kan, yang tentang Barat lebih dari Timur. Culametan, Met. Andovi, terima kasih. Oke, nggak usah Met. Oke, di sini gue cuma ingin menambahkan keresahan gue mengenai topik ini. Mumpung keresahan gue ini mungkin keresahan Skinny Indonesian 24 juga, dan pastinya ini mungkin keresahan kita semua sebagai warga Indonesia ya. Jadi first of all gue mesti angkat dua jempol gini guys. Buat Skinny Indonesian 24. Mereka udah mempresentasikannya dengan sangat bagus, datanya cukup menarik dan juga kena juga gitu ke penonton. Tapi buat kalian yang belum lihat video terakhirnya mereka, jadi gue bakal provide link in the deskripsi, kalian langsung ke sana aja nonton videonya. Ya, jadi sekarang gue masuk ke inti dari videonya guys. Jadi in my opinion, permasalahan rasisme antara Barat dengan Timur, menurut gue itu bener-bener cuma satu dari berbagai macam problem sosial yang ada di Indonesia. Bahkan sekarang rasisme itu udah menjalar banget guys, bukan antara Barat dengan Timur aja, cuman juga terjadi sesama Barat dengan Barat pun terjadi, sesama Timur dengan Timur pun terjadi, bahkan problemnya juga udah merembet, bukan masalah ras lagi, tapi masalah tentang agama, kayak kelompok ateis, dan kelompok LGBT, dan masih banyak lagi guys. Jadi buat termaksud, oke, ini gue mesti ceritain pengalaman gue aja. Sebenarnya gue ini termasuk orang yang sangat-sangat, apa ya, bersyukur sekali, privilege sekali gitu istilahnya. Karena sepanjang gue masih muda di sekolah, itu gue belum pernah mengalami yang namanya kayak dirasisin sama teman sekolah kayak, atau dirasisin orang di jalan kayak, atau dan sebagainya. Jadi gue sangat bersyukur sekali gitu sama Tuhan, karena gue diberkati hidup gue ya yang oke-oke aja gitu. Tapi disitulah gue merasa sangat-sangat aware di lingkungan gue gitu, karena gue pasti yakin masih banyak sekali orang yang gak seberuntung gue lah hidupnya lah. Bahkan mungkin Bang Andovi udah utarakan pengalaman dia di video yang dia terakhirnya lah. Didatengin 2 orang, mereka ngeludahin Anovi di sini. Set, set, segila. Lu ngapain di sini monyet? Dan itu jadi pas Anovi kelas 2 SMP. Jadi gue merasa apresiasi sama Skin Indonesian 24 yang at least udah mengangkat tema ini untuk dijadikan perdebatan lagi gitu. Whether rasisme ini harus diutarakan seserius mungkin gitu oleh warga negara Indonesia. Begitu seriusnya ya, believe it or not gitulah. Problem ini udah bertumbuh ratusan tahun guys. Jadi udah sejak zaman penjajahan. Bahkan pada saat itu kan penjajahan itu, setahu gua ya, ideologi yang white supremacist, white privilege, religion superiority, pada saat itu kan ideologi yang populer lah istilahnya. Ya terbukti itu masih ampuh gitu, ampuh banget, bahkan sampai ratusan tahun ke depan, yaitu dunia sekarang, itu rasisme masih ada gitu, dan masih terjadi di society di Indonesia. Bahkan sepanjang sejarah Indonesia dari dulu hingga mendekati ya masa sekarang gitu, sebelum reformasi, itu juga banyak sekali paham-paham gini tuh kayak dikomoditas bahkan oleh para politisi sebagai alat politik gitu buat agenda pemerintahannya guys. Jadi, tapi gue nggak bakal bahas itu lebih lanjut lah. Jadi poin penting yang ingin gue sampaikan di video ini bahwa masalah SARA, ras, suku, agama, dan rasisme itu, menurut gue ini sangat sulit diselesaikan dalam waktu dekat. Tapi apakah itu impossible? Of course not. Masih sangat-sangat possible untuk diselesaikan guys. Namun semua elemen gitu, dari lapisan pemerintah, lapisan penegakan hukum, tokoh masyarakat, bahkan sampai kita pun yang tinggal di Indonesia gitu sebagai warga, ya kita harus satu jalan gitu. Kalau enggak ya permasalahan ini ya nggak bakal selesai-selesai gitu.
Oke, sekarang gue pengen bahas gitu dari lapisan pemerintah lah. Jadi untuk lapisan pemerintah, politisi lah, sampai orang yang bekerja di pemerintahan lah, ya stop lah, stop mensuguhi kita dengan politik-politik identitas gitu, yang mendivided society kita buat kepentingan pemilu nah dan sebagainya gitu. Instead, bagi yang kita yang kurang beruntung, kasih kasih kita edukasi, kasih kita kesehatan, kasih kita infrastruktur yang memadai. Dan buat kita yang ethnic minority, ya kasih kesempatan yang sama gitu di depan umum gitu. Dan buat lapisan penegak hukum juga, stop mempertontonkan ketidakadilan, terutama berhubungan dengan penegakan hukum dengan orang yang tokoh yang pro pemerintah atau tokoh oposisi lah, bahkan eh, ketika penegakan hukum yang dilandaskan berdasarkan warna kulit atau ras atau agama, itu juga harus di stop mulai saat ini guys. Dan buat tokoh masyarakat, nah ini yang penting, tokoh masyarakat yang punya pengaruh di masyarakat juga stop mengendorse paham-paham yang ujung-ujungnya itu malah merupakan propaganda untuk membenci kelompok lain. Dan dan untuk kita semua yang nonton di video ini, dan serta untuk menutup video yang singkat ini, gua bakal kasih quote Logan Paul pada saat demo tahun lalu. It is not enough to be not racist. You have to be anti-racist. Yes. Condemn those who feign superiority because of the color of their skin. If you're white, if you look like me, use your privilege. And for those who do not think white privilege exists, you are fucking blind. You are delusional and you are part of the problem. My name is Patrick from Pet Gaming Music. I'm Chinese and ethnic minorities, and I'm Catholic, also minorities. And I'm very proud being an Indonesian. Thank you guys for watching. Peace.